Ada banyak berita sepak bola yang menghiasi pada hari ini. Mulai dari kabar pemain sampai persiapan Piala Dunia nanti. Langsung saja kita awali berita kali ini dari hasil lengkap laga leg pertama 16 besar Liga Eropa. Barcelona gagal meraih kemenangan pada pertandingan leg pertama 16 besar Liga Eropa. Sementara itu, FC Porto dibuat tak berkutik ketika menjamu Olympic Lyon. Menjamu Galatasaray di Camp Nou, Barcelona tampil percaya diri. Los Jules juga mampu mempertahankan 16 tembakan yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Galatasaray hanya memperoleh 1 peluang bagus dari 3 kesempatan. Meski bermain menekan, Barcelona tak mampu menjaring bola ke dalam gawang Galatasaray. Sampai laga berakhir, skor imbang 0-0 tetap tidak berubah. Pada pertandingan lain, FC Porto tidak mampu membendung laju Olympic Lyon. Porto menyerah dengan skor 0-1. Dengan hasil tersebut, Porto dan Barcelona wajib merengkuh kemenangan pada laga leg kedua jika ingin lolos ke perempat final. Pertandingan kedua dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2022. Timnas Inggris bukannya atur strategi, malah cari cara buat minum miras. Timnas Inggris seperti dikabarkan Daily Mail berniat menyewa kapal pesiar mewah selama Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Keberadaan kapal itu menjadi tempat pengonsumsi minuman alkohol buat pemain timnas Inggris. Mereka tak ingin bermasalah dengan pemerintah Qatar yang menerapkan aturan ketat soal minuman keras selama Piala Dunia 2022. Para pemain timnas Inggris biasanya meminum alkohol sebagai perayaan kemenangan atau pengobat lara saat kalah dalam pertandingan. Terlepas dari itu, Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar bukan pada musim panas. Seperti diketahui, Piala Dunia Qatar akan berlangsung pada 21 November sampai 18 Desember 2022. Jadi siapkan diri untuk menyambut kemeriahan Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Chelsea bakal kehabisan duit 17 hari lagi. Chelsea makin ambyar. The Blues dikabarkan Daily Mail akan kehabisan uang cash selama 17 hari lagi. Hal ini terkait invasi yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina beberapa pekan lalu. Akibat keputusan tersebut, Chelsea krisis. Sponsor-sponsor mempertimbangkan untuk mengakhiri perjanjian mereka. Selain itu, Chelsea tidak dapat memperbarui kontrak atau menandatangani pemain baru. Mereka dilarang mengumpulkan dana dari tiket dan barang dagangan senilai setidaknya 600.000 pound sterling per hari pertandingan saja. Chelsea pakai jersey tanpa sponsor, ganti dengan lambang peace. Chelsea akan mengenakan jersey tanpa nama atau logo sponsor Tree saat mereka bermain melawan Newcastle United, Minggu 13 Maret 2022. Ide untuk mengisi ruang kaos Chelsea yang sebelumnya digunakan oleh logo Tree dengan simbol perdamaian telah diperdebatkan sebagai sebuah kemungkinan. Kami selalu bisa memakai pesan untuk perdamaian. Itu tidak akan pernah menjadi pesan yang salah, kata Tuchel dikutip dari Sport Illustrated. Chelsea bungkam Norwich City, krisis bukan alasan untuk kalah. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, mengaku senang timnya tak terpengaruh permasalahan yang menimpa pemilik klub, Roman Abramovich. Meski dilanda konflik, The Blues tampil beringas ketika bersua Norwich City. Bermain di kandang lawan, The Blues berhasil melumat Norwich dengan skor 3-1. 3 gol Chelsea disarankan Trevor Chalobah pada menit ketiga, Mason Mount pada menit ke-14, dan Kai Havertz pada menit ke-90. Sementara itu gol tunggal Norwich City dicetak Teemu Pukki pada menit ke-69. Berkat hasil tersebut, The Blues terus mengamankan posisi 3 besar. Chelsea kini mendulang 56 poin, tertinggal 7 angka dari Liverpool di urutan kedua, dan 13 poin dari Manchester City di posisi teratas. Prediksi Liga Inggris, MU versus Tottenham Hotspur. Manchester United meladani Tottenham pada pekan ke-29 Liga Inggris 2021-2022, Minggu 13 Maret 2022 di Old Trafford malam nanti. Dua tim ini meraih hasil yang kontras pada laga terakhirnya. MU dipermalukan sang rival sekota Manchester City 1-4, sementara anak-anak asuh Antonio Conte menghabisi Everton 5 gol tanpa balas. Tottenham adalah tim yang cukup angin-anginan. Sebelum membabat Everton, mereka mempermalukan City di Etihad Stadium, tapi kemudian kalah dari Burnley mengajar Leeds 4-0, tapi lalu dipecundangi Middlesbrough di Piala FA. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini,
Pada pekan ke-10, MU menang di kandang Tottenham lewat gol-gol Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford. Waktu itu MU masih dilatih oleh Gunner, sedangkan Tottenham masih dilatih Nuno Espirito Santo. Real Madrid mengincar wonderkid Shakhtar Donetsk. FIFA dan UEFA sudah membuat peraturan pemain dari klub Ukraina bisa pindah ke klub luar negeri meski bursa transfer sudah ditutup. Hal ini untuk menyelamatkan masa depan para pemain yang merumput di Liga Ukraina. Media Spanyol Sport melaporkan Los Blancos tergiur merekrut Tobias yang baru berusia 18 tahun. Untuk mendapatkan Tobias, Real Madrid harus bersaing dengan rival sekota Atletico Madrid. Perlu perjuangan ekstra mengalahkan Atletico. Pasalnya, Atletico berani mengi Tobias kesempatan langsung bermain di tim senior. Sedangkan Real Madrid akan menempatkan Tobias di tim junior. Kylian Mbappe diragukan gabung Real Madrid. Rumor kepindahan bintang PSG, Kylian Mbappe ke Real Madrid terus bergulir. Clarence Seedorf angkat bicara soal kabar kepindahan Mbappe ke Madrid. Ia mengaku ragu pemain Prancis itu akan merapat ke Santiago Bernabeu musim depan. Ia mengatakan sekarang ini Madrid sudah punya amunisi hebat di lini serangnya. Di kedua sisi sayap ada Vinicius Junior dan Marco Asensio. Namun menurut Seedorf, masih ada peluang Mbappe bermain di sisi kanan. Mbappe juga tak akan bisa menggantikan Benzema yang punya etos kerja bagus khususnya saat membantu tim bertahan. Jadi Seedorf merasa Mbappe sepertinya akan lebih cocok gabung klub lain ketimbang Madrid. Respon negatif media Prancis kepada Donnarumma. Penampilan Donnarumma saat PSG ditumpas Real Madrid mendapatkan penilaian negatif dari media asal Prancis, L'Equipe. Bahkan kiper utama timnas Italia itu disebut sebagai tukang gali kubur untuk PSG. L'Equipe memberi penilaian yang sangat keras kepada Donnarumma. Pemain terbaik Euro 2020 itu mendapat nilai 2 dari 10 atas performanya di Liga melawan Madrid. Donnarumma pun menjadi bulan-bulanan fans dan media Prancis. Lacazette bakal pulang kampung. Alexandre Lacazette diyakini tidak akan membela Arsenal lagi di musim depan. Kontraknya akan habis di musim panas nanti dan ia tidak akan berminat untuk memperpanjang kontraknya. Sang striker akan bergabung kembali ke Lyon. Calcio Mercato mengklaim bahwa Lacazette mendapat opsi untuk bermain di Italia karena Juventus tertarik untuk menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus masih membutuhkan striker baru meski mereka baru merekrut Dusan Vlahovic di musim dingin kemarin. Juventus kekurangan striker sehingga tenaga Alexandre Lacazette masih dibutuhkan di musim panas nanti. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.